Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Feni Izzat Rohma Almahda, NPM 2200108124. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang capital structure sederhana dan kontemporer. Sebelum itu kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa sih capital structure itu. Jadi, struktur modal atau capital structure adalah perbandingan antara modal sendiri dengan modal asing. Dalam pengertian ini, modal sendiri adalah ditahan dan kepemilikan perusahaan, sedangkan modal asing berupa utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Selanjutnya yaitu komponen-komponen struktur modal. Struktur modal sendiri ada dua bagian, yaitu utang dan ekuitas. Utang yang diperhitungkan dalam struktur modal adalah utang jangka panjang. Utang jangka panjang bisa diperoleh dari hipotek dan obligasi. Obligasi termasuk sumber dana eksternal, dalam artian obligasi adalah surat pengakuan utang berbentuk sekuritas. Sedangkan hipotek termasuk sumber dana eksternal yang berarti utang jangka panjang yang mewajibkan adanya jaminan yang berupa aktiva tetap perusahaan. Selanjutnya yaitu ekuitas. Ekuitas adalah modal yang berasal dari pemilik perusahaan. Ekuitas sendiri terdiri dari laba ditahan dan penerbitan saham baru. Laba ditahan termasuk sumber dana internal yang berarti laba ditahan adalah keuntungan yang dihasilkan oleh kegiatan operasional perusahaan pada periode sebelumnya. Sedangkan penerbitan saham baru termasuk sumber dana eksternal. Penerbitan saham baru dibagi menjadi dua, yaitu saham biasa dan saham preferen. Saham biasa atau common stock adalah saham yang memiliki hak suara dalam perusahaan, bisa memilih komisaris perusahaan. Sedangkan saham preferen atau preferred stock adalah saham yang tidak memiliki hak suara, tapi memiliki hak istimewa dalam pembayaran dividen dibanding saham biasa. Biasanya dalam pembayaran dividen, pemilik saham preferen akan didahulukan. Adapun asumsi yang digunakan dalam analisis struktur modal, yaitu yang pertama, tidak ada pajak penghasilan, yang kedua, tidak ada perubahan, yang ketiga, pembayaran seluruh laba kepada pemegang saham yang berupa dividen, dan yang terakhir yaitu yang keempat, perubahan struktur modal terjadi dengan menerbitkan obligasi dan membeli kembali saham biasa atau menerbitkan saham biasa dan menarik obligasi. Selanjutnya yaitu fungsi struktur modal. Yang pertama, memaksimilasi pengembalian, yang kedua fleksibilitas, yang ketiga solvabilitas, yang keempat meningkatkan nilai perusahaan secara keseluruhan, yang kelima mengurangi risiko keuangan, yang keenam meminimalkan biaya modal, yang ketujuh alat perencanaan pajak, yang kedelapan pemanfaatan dana yang optimal. Selanjutnya yaitu pendekatan capital structure sederhana dan kontemporer. Pendekatan sederhana yaitu diasumsikan terjadi perubahan struktur modal yang optimal dan peningkatan nilai total perusahaan melalui penggunaan financial leverage. Sedangkan pendekatan kontemporer itu ada 4. Yang pertama, teori Modigliani dan Miller. Yang kedua, teori trade-off. Yang ketiga, teori pecking order. Yang keempat, teori asimetri dan signaling. Teori Modigliani dan Miller yaitu ada dua, MM tanpa pajak dan MM dengan pajak. MM tanpa pajak itu tidak terdapat agensi cost, dikatakan bahwa struktur tidak relevan dengan nilai perusahaan, nilai dua perusahaan yang identik akan tetap sama, dan nilai tidak akan mempengaruhi pilihan keuangan yang diadopsi untuk membiayai aset, dan yang terakhir, nilai suatu perusahaan tergantung pada pendapatan yang diharapkan di masa depan. Sedangkan MM dengan pajak, teori MM tanpa pajak dianggap tidak realistis, dan kemudian MM memasukkan faktor pajak ke dalam teorinya. Pajak dibayarkan kepada pemerintah yang berarti merupakan aliran kas keluar. Utang bisa digunakan untuk menghambat pajak karena bunga bisa dipakai sebagai pengurang pajak. Selanjutnya yaitu teori trade-off. Pada teori trade-off ini menentukan struktur yang optimal dengan memasukkan beberapa faktor seperti pajak, biaya keaganan, atau kesulitan finansial. Namun pada teori ini tetap mempertahankan adanya asumsi dari efisiensi pasar. Dalam teori ini, manajer akan berpikir untuk menghemat pajak dan kesulitan biaya pada keuangan. Teori pecking order. Teori pecking order ini merupakan teori yang menyatakan bahwa tingkat keuntungan sebuah perusahaan bisa lebih tinggi akan memiliki tingkat utang yang lebih kecil. Dalam hal ini, perusahaan lebih selektif dalam penggunaan data. Adapun tahapan dari teori pecking order ini yaitu yang pertama, melakukan pandangan internal, selanjutnya perhitungan target rasio,
kemudian mengeluarkan pandangan eksternal yang sebelumnya melakukan kesempatan investasi. Selanjutnya, teori asimetri informasi dan signaling. Pada teori ini, informasi yang terjadi pada manajer dengan pihak luar. Dalam hal ini, seorang manajer tentu memiliki informasi yang lebih lengkap tentang perusahaan dibanding dengan pihak dari luar. Sedangkan signaling, yaitu pembangunan modal dengan penggunaan utang pada struktur tersebut, merupakan sinyal yang disampaikan dari manajer kepada pasar dan memastikan prospek perusahaan baik dengan saham yang meningkat dan mengkomunikasikan kepada investor. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama yaitu struktur aktiva. Struktur aktiva disebut juga tangibility, bahwa adanya perimbangan atau perbandingan antara total aktiva dan aktiva tetap. Yang kedua ada growth opportunity, yaitu perubahan titik aktiva yang perusahaan miliki, dan itu menjadi sebuah peluang perusahaan tumbuh di masa yang akan datang. Yang ketiga yaitu ukuran perusahaan. Sebuah perusahaan menjadi lebih besar jika melakukan diversifikasi atau keanekaragaman produk. Yang keempat ada profitabilitas. Sebuah perusahaan itu dapat menghasilkan laba pada tingkat yang diterima. Jadi perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi itu mempunyai dana internal yang lebih banyak. Yang terakhir ada risiko bisnis. Risiko bisnis bisa menimbulkan kesulitan bagi perusahaan dalam melakukan pendanaan eksternal, sehingga berpengaruh negatif terhadap leverage atau penggunaan aset dana perusahaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa struktur modal itu penting karena struktur modal bisa mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, bisa mempengaruhi harga saham perusahaan, bahkan kelangsungan hidup perusahaan bisa diprediksi. Risiko bisnisnya juga bisa dilihat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.